Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Miss Putri Nurul Hidayati. How is everything with you today? Hope everything is very good. In this video, I'm gonna tell you about the difference between although, even though, and despite, in spite of. Jika kalian ingin tahu cara menggunakan kata although, even though, dan despite and in spite of dalam kalimat, maka terus tonton video ini sampai selesai. Concessive clause adalah anak kalimat yang diawali kata although atau even though dan menunjukkan arti sebaliknya dari induk kalimat. Struktur ini paling sering digunakan dalam contoh discussion text. Ini adalah materi kelas 12 ya. Apa itu discussion text? Discussion text adalah jenis teks yang berusaha menyajikan argumentasi yang berimbang. Concessive clause menggunakan kata although atau even though. Ada kata lain yang mempunyai makna yang sama, yaitu despite, in spite of. Keempatnya, although, even though, dan despite, in spite of mempunyai makna yang sama seperti walaupun, meskipun, sekalipun, biarpun, dan kawan-kawannya. Meski although, even though, dan in spite, despite of mempunyai makna yang sama, tetapi mereka beda di penggunaannya saja, di kalimat atau strukturnya. Mari kita simak penjelasannya. Perhatikan dengan baik kalimat berikut. He has money. He doesn't buy a car. Di sini ada dua kalimat yang masing-masing artinya adalah dia laki-laki mempunyai uang. Dia laki-laki tidak membeli sebuah mobil. Jika digabungkan menjadi concessive clause seperti ini. Although or even though he has money, he doesn't buy a car. Atau he doesn't buy a car although or even though he has money. Jika menggunakan despite atau in spite of menjadi in spite of or despite having enough money, he doesn't buy a car. Atau he doesn't buy a car despite or in spite of having money. Keempat kalimat ini mempunyai makna yang sama. Jika kata although, even though, dan despite, in spite of berada di awal kalimat, maka artinya walaupun dia mempunyai uang, dia tidak membeli sebuah mobil. Jangan lupa untuk memberi tanda koma kalimat yang diikuti kata although, even though, dan despite, in spite of sebelum ke induk kalimat. Jika although, even though, dan despite, in spite of berada di tengah kalimat, maka artinya dia tidak membeli sebuah mobil meskipun dia mempunyai uang. Jangan lupa, tidak perlu tanda koma karena induk kalimat berada di depan dan kata although, even though, dan despite, in spite of berada di tengah kalimat. Struktur penggunaan kata although, even though, dan despite, in spite of. Although, even though diikuti klausa. Despite, in spite of diikuti noun phrase. Jika although dan even though memperkenalkan atau diikuti klausa, kalian tahu nggak sih klausa itu apa? Klausa adalah subjek plus verb. Verb di sini adalah kata kerja. Sedangkan despite dan in spite of tidak diikuti klausa, tetapi noun phrase. Noun phrase adalah susunan atau golongan kata. Contohnya beautiful girl. Golongan katanya di sini ada beautiful dan girl, artinya gadis cantik. Sekarang perhatikan. Kata although dan even though diikuti oleh klausa. Klausa ini susunan kalimat yang terdiri dari subjek plus kata kerja atau verb. Contoh kalimatnya. Although even though her family is rich, she's still humble to everyone. Meskipun keluarganya kaya,
dia tetap baik kepada semua orang. Ini adalah contoh jika although, even though di awal kalimat. Kemudian, I will never forget although or even though you forget me. Aku tidak akan pernah lupa meskipun kamu melupakanku. Ini adalah contoh kalimat jika although, even though berada di tengah kalimat. Oke, do you understand so far? Bagaimana cara menggunakan kalimat although dan even though? Well, everyone, sekarang kita juga perlu tahu penggunaan kata despite and in spite of. Kata ini diikuti oleh noun phrase. Noun phrase adalah susunan atau golongan kata. Contoh kalimatnya, in spite of or despite the rain, I must go to school. Walaupun hujan, aku harus pergi ke sekolah. Kata in spite of dan despite berada di awal, maka jangan lupa untuk memberikan tanda koma sebelum ke induk kalimat. Contoh lain, she still works as a YouTuber despite or in spite of being a teacher. Dia perempuan masih bekerja sebagai YouTuber meskipun dia seorang guru. Ini adalah contoh kata despite atau in spite of jika di tengah kalimat. Practice time. Waktunya berlatih menjawab soal tentang penggunaan although, even though, dan despite, in spite of. Di sini ada 4 latihan soal tentang penggunaan kata although, even though, dan despite, in spite of. Mari kita jawab dan bahas bersama. Cara menjawab soal ini cukup mudah. Kalian cukup perhatikan susunan kalimatnya. Jika di dalam kalimat terdapat klausa atau susunan subjek plus verb, maka jawabannya tentu pasti although dan even though. Tetapi, jika terdapat noun phrase atau susunan kata benda dalam sebuah kalimat, maka jawabannya pasti despite dan in spite of. Mari kita cari tahu jawaban soal 4 ini. Nomor 1. The children sleep deeply. Bla 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 the noise. Setelah titik-titik ada kata the noise. Kata ini berupa kata benda, susunan dari noun phrase yang terdiri dari kata the and noise. Maka sudah pasti jawabannya adalah yaps, betul, despite or in spite of. Oke guys, sekarang kita lanjut membahas soal nomor 2. Jane and Tom really see. Bla bla bla, they are neighbor. Setelah titik-titik ada kalimat they are neighbor. Kalimat ini berupa klausa atau susunan subjek plus verb. Subjeknya adalah they dan verbnya adalah is. Maka sudah pasti jawabannya adalah even though or although. Pembahasan soal nomor 3. Bla 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 bla, I am sick. I have to go work. Setelah titik-titik ada kalimat I'm sick. I'm sick ini merupakan klausa atau susunan subjek plus verb. Subjeknya adalah I dan verbnya adalah am. Maka jawabannya adalah although atau even though. Pembahasan soal yang terakhir. Bla 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 bla, his old age, he can run fast. Setelah titik-titik ada kata his old age. His old age ini merupakan susunan atau golongan kata yang terdiri dari his, old, dan age. Karena setelah titik-titik terdapat susunan kata atau noun phrase, maka jawabannya sudah pasti in spite of atau despite. Itu dia ya latihan soal tentang penggunaan kata although, even though, dan despite, in spite of. Kalian juga bisa berlatih secara mandiri dengan cara mencari referensi di internet. That's all for today tentang penjelasan perbedaan penggunaan kata although, even though, despite, in spite of dari saya. Jika ada yang perlu kalian tanyakan tentang materi ini, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Jika video ini dirasa bermanfaat,
Jangan lupa untuk share video ini kepada teman kalian agar mereka juga tahu tentang perbedaan penggunaan kata although, even though, dan despite and in spite of. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.